Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah huwal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'dah wa shadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bi da'watil islam wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wa qala aidan, as-salatu mi'rajul mu'minin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah Isya yang sekaligus juga jemaah peringatan Isra Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha baik. Tidak ada yang melebihi baiknya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak maha baik, saya yakin habislah kehidupan kita. Betapa banyaknya perintah Allah yang kita tidak kerjakan, dan betapa banyaknya larangan Allah yang kita kerjakan. Seandainya Allah ini tidak maha baik, satu saja kesalahan kita, Dia menghukum, maka habislah kehidupan kita. Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak, sebenarnya ini selalu diulang-ulang. Allah itu tidak pernah berhenti memberikan nikmat, selalu memberikan nikmat kepada manusia. Semenjak kita lahir sampai nanti meninggal dunia, sedetik pun Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Allah kasih nikmat seterusnya. Ibu-ibu, saya akan tunjukkan ada satu nikmat dari Allah. Nikmat ini mahal sekali harganya. Ini satu nikmat lebih berharga daripada apapun yang kita miliki. Uang tidak ada artinya, pangkat tidak ada gunanya, status sosial semuanya tidak ada manfaatnya apabila Allah menghilangkan satu nikmat ini. Yang saya maksudkan ini adalah nikmat oksigen, atau mungkin lebih tepat kalau saya katakan nikmat udara. Udara ini kalau hilang, jangankan satu hari, 1 jam saja, atau bahkan 10 menit saja ini udara hilang, oksigen hilang, maka semua yang namanya manusia pasti berakhir kehidupannya. Bahkan waktu saya sampaikan ini,
ada guru besar di Unhas, dia bilang begini, bukan 10 menit, hanya 3 menit saja menurut ilmu kedokteran. Kalau udara tidak kita hirup selama 3 menit, maka habislah kehidupan ini. Itu baru satu nikmat. Baru nikmat udara saja, kalau ini hilang, maka kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan. Mungkin kita bertanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, bagaimana caranya mensyukuri itu nikmat? Apakah cukup kita mengucapkan alhamdulillah? Tidak. Itu alhamdulillah, itu ucapan syukur. Yang diinginkan ini adalah perbuatan syukur yang kita lakukan. Bagaimana caranya mensyukuri ini nikmat? Tiada lain adalah mempergunakan nikmat ini untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Saya ingin sampaikan ini penting, bahwa yang dimaksud sebenarnya bersyukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan. Kalau kita kembali untuk apa kita diciptakan, saya yakin semua kita sudah hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semua apa yang Allah berikan berupa nikmat, apakah itu nikmat hidup, nikmat harta, nikmat sehat, pokoknya semua pemberian Allah berupa nikmat itu mestinya dipakai untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah. Oleh karena itu, pakailah itu kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Pakailah itu harta yang Allah titipkan untuk beribadah kepada Allah. Pakailah itu masa hidup kita untuk beribadah kepada Allah. Itu saja sebenarnya yang dimaksud dengan mensyukuri. Menggunakan nikmat Allah untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin yang saya muliakan, tentu kita bertanya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah? Ibadah itu sebenarnya sederhana. Beribadah artinya taat kepada Allah. Jadi Allah menciptakan kita untuk taat kepadanya. Dan taat kepada Allah itu terbagi dua. Yang pertama melaksanakan perintah, yang kedua meninggalkan larangan. Inilah yang dimaksud dengan taat. Jadi kalau kita mau mensederhanakan ini agama, sederhana saja. Bahwa dalam Islam ini inti pokoknya dua. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua adalah amal-amal kebaikan sebagai bentuk ketaatan. Ketaatan ini terbagi dua, sekali lagi, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang, di mana-mana Pak, di Makassar ini terjadi hujan dan di mana-mana terjadi banjir. Padahal kalau kita kembali ke ayat suci, Allah menjelaskan begini, seandainya di suatu tempat orang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah katakan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membuka keberkahan dari langit dan dari bumi. Artinya hujan itu turun, tetapi turunnya itu akan membawa berkah yang banyak, bukan malapetaka. Nah hadirin yang mulia, inilah mungkin salah satu peringatan bagi kita
untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah, istighfar atas banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita kerjakan. Dan sebenarnya ibu-ibu, agama ini sederhana. Saya tidak bicara biasanya yang berat-berat, sederhana saja dan tidak ada yang susah. Agama ini datang tujuannya agar manusia itu bahagia, agar manusia tenang, damai dalam hidupnya. Mari kita berpikir sederhana. Seandainya semua perintah-perintah Allah dikerjakan, maka kehidupan ini akan jadi baik. Atau sebaliknya, saya bertanya, kira-kira ada enggak perintah Allah yang membuat kita susah? Saya yakin pasti tidak ada. Tidak ada satu pun perintah Allah yang membuat kita susah. Bahkan kalau perintah Allah dikerjakan, maka kehidupan ini akan enak untuk kita jalani. Demikian juga, adakah kira-kira larangan Allah yang bikin kita susah? Saya yakin tidak ada, Pak. Semua larangan-larangan Allah itu adalah untuk kebaikan manusia. Dan seandainya semua larangan-larangan Allah ditinggalkan, maka alangkah indahnya menikmati kehidupan ini. Mari kita lihat secara sederhana. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak usah kita jauh-jauh. Di kompleks kita ini saja, di sekitar masjid ini, seandainya penduduknya sholat berjamaah semuanya, kemudian rajin mengerjakan sholat duha, mungkin puasa Senin Kamis, baca Quran, jujur, amanah, tidak membohongi orang, kemudian tidak menipu orang, maka kehidupan ini akan jadi baik. Atau larangan Allah ditinggalkan, tidak ada yang mencuri, tidak ada yang menipu, tidak ada yang berdusta, tidak ada yang mengguncingkan orang lain, tidak ada yang membicarakan keburukan orang lain. Kira-kira kehidupan akan jadi baik, Pak? Pasti jadi baik. Jadi agama ini turun untuk membuat kita tenang. Kenapa kita biasa tidak susah? Karena agama tidak dilakukan. Perintah Allah kita tidak kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, maka kehidupan akan sembrono, Pak, semraut. Maka sekali lagi saya menyampaikan bahwa agama ini Allah turunkan adalah untuk membahagiakan manusia. Makanya kalau ada orang tidak merasa bahagia dengan agama, berarti ada yang salah dalam memahami agama dan ada yang keliru dalam mengamalkan agama. Apabila agama dipahami dengan benar dan diamalkan dengan benar, tidak ada susah, Pak. Termasuk ini perayaan seperti ini. Seandainya kita memahami bahwa agama itu memang terjadi perbedaan antara satu dengan yang lain. Karena maaf saja, ada juga saudara kita yang tidak menghendaki ada peringatan seperti ini. Padahal peringatan seperti ini tidak ada apa-apanya. Dalam konteks agama kita, sekalipun tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya yang menyuruh kita, tetapi apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang bernilai positif. Kita dengar ceramah, kita dengar pengajian, kita jumpa dengan orang, kita bersilaturahmi, luar biasa. Nah, untuk menghadapi perbedaan pendapat, saya hanya ingin menjelaskan begini, Pak, supaya umat Islam ini bisa bersatu, karena ini umat Islam ini susah sekali untuk dipersatukan. Makanya mesti harus kita mencari format bagaimana kita umat Islam ini bersatu antara satu dengan yang lain. Dan perlu dipahami bahwa agama kita, Al-Quran, hadis, memang membuka peluang untuk kita berbeda. Biasanya kalau Pak Quraish Shihab mengatakan begini, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak bisa juga lihat YouTube-nya Pak Quraish, itu menenangkan, itu enak. Jadi tulis saja Quraish Shihab akan muncul itu di YouTube. Saya pernah diajar beliau waktu saya masih S3 di Jakarta. Beliau hanya mengatakan begini,
supaya kita saling menghormati, tidak ada saling mengecilkan, maka dia bilang begini, dalam agama itu 10 itu berapa sebenarnya? Mungkin ibu di belakang mengatakan 10 itu 5 tambah 5. Yang bapak di sana mengatakan 10 itu 2 tambah 8. Yang di sini mengatakan 3 tambah 7. Yang di muka ini mengatakan 1 tambah 9. Mana yang salah dan mana yang benar? Semuanya benar, Pak. 2 tambah 8 10, 3 tambah 7 10, 5 tambah 5 10, 4 tambah 6 10. Begitulah kita memandang ini agama. Yang jelas ada ayatnya, ada hadisnya, interpretasinya berbeda, tidak jadi masalah. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perbedaan-perbedaan pendapat dalam mengamalkan agama itu sah-sah saja, Pak. Saya kasih contoh sederhana saja. Taruhlah misalnya yang mudah-mudah kita temukan. Seperti baca bismillah lah. Ada yang baca bismillah kedengaran, ada yang baca bismillah tidak kedengaran, dan bahkan ada yang tidak baca bismillah sama sekali. Hadisnya baca bismillah Pak sahih. Hadisnya tidak baca bismillah juga sahih. Seandainya umat Islam semuanya salatnya baca bismillah semuanya, maka hadis yang tidak baca bismillah tidak terpakai. Atau sebaliknya, seandainya hadis yang tidak baca bismillah diamalkan, yang baca bismillah tidak diamalkan, maka ini tidak terpakai. Tapi apa yang terjadi? Ada yang baca bismillah, ada juga yang tidak baca bismillah. Maka hadis-hadis Nabi itu lestari sampai akhir zaman. Dan semuanya terpakai. Seandainya umat Islam sekarang ini mau saling menghargai pendapat masing-masing dan tidak menganggap pendapatnya yang paling benar, alangkah indahnya hidup ini. Oleh karena itu di dalam agama kita, Pak, ada sebenarnya petunjuk. Ini perlu disampaikan ini. Kalau kita berlainan agama, apa konsepnya, Pak? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Sebagai manusia kita saling menghormati. Tetapi kalau sama Islam, Al-Quran mengatakan lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Ini pegang kuat-kuat. Tidak ada, Pak, tidak ada susah. Jadi kalau ada selalu mempersalahkan orang, sampaikan saja. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Apa yang kami kerjakan itu yang saya pahami. Apa yang kamu kerjakan itu yang kamu pahami. Mari kita sama-sama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai persoalan, Pak. Jadi di luar agama lakum dinukum waliyadin. Tetapi sama-sama muslim itu dipakai. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Kalau ini kita memahami seperti ini, Pak, maka insya Allah umat Islam akan bersatu dan umat Islam akan saling menghormati antara satu dengan yang lain. Kenapa ini saya tekankan, Pak? Karena masih banyak di masyarakat bingung bagaimana tentang hal ini. Dan bahkan saya katakan begini, Bapak bisa lihat bahwa Islam yang berkembang di Eropa, Islam yang berkembang di Australia, Islam yang berkembang di Amerika, dan di dunia orang-orang yang mengedepankan pikiran adalah Islam yang toleran. Islam yang menganggap bahwa perbedaan pendapat adalah sesuatu yang biasa. Islam yang memutlakkan pendapatnya, dia hanya menganggap pendapatnya yang benar, itu hanya hidup di Timur Tengah dan di Indonesia. Di dunia barat sudah sukar ditemukan. Di Eropa, di Amerika, di Australia, orang saling menghormati antara satu dengan yang lain. Cuman di Timur Tengah dan di Indonesia Asia Tenggara ini
perbedaan ini agak keras. Maka oleh karena itu ibu-ibu dan bapak-bapak, perkembangan Islam sekarang di Eropa luar biasa. Bahkan pusatnya ada 2 negara, Pak. Yang pertama Inggris, yang kedua Perancis. Di Inggris saja ini itu masjid mungkin sekitar ada sudah lebih 15.000 masjid, Pak, di seputar Inggris. Dan ada pusat kajian Islam persis di tengah-tengah kota Inggris. Itu sekitar 4-5 hektar luasnya itu. Orang mengkaji Islam dalam berbagai aspek dan tidak ada yang memutlakkan pendapat, semua berdiskusi untuk mencari kebenaran. Kenapa saya ungkap ini? Karena masih banyak di antara saudara-saudara kita selalu menyalahkan kalau kita mengadakan peringatan seperti ini. Dan bahkan mengatakan kita masuk neraka dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Padahal itu tadi jargonnya. Saya ulangi kembali supaya kita hafal. Untuk selain sama-sama orang selain Islam, jargonnya lakum dinukum waliyadi. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Untuk sama-sama muslim, lana a'maluna walakum a'malukum. Perbuatan kami untuk kami, perbuatan kamu untuk kamu, tetapi kita sama-sama ikhlas berbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau begini maka insyaallah umat Islam ini akan saling menghormati, saling menyayangi, saling menolong dan saling bertegur sapa, membangun yang namanya peradaban Islam. Ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita kembali kepada perayaan Isra Mi'raj ini. Saya tidak akan banyak menjelaskan tentang kenapa ini Isra Mi'raj dan bagaimana prosesnya, itu sudah sering kita dengarkan. Yang jelas inti daripada Isra Mi'raj ini adalah sesuatu amal yang tidak ada bisa kerjakan, itu amal hanyalah manusia. Intinya Isra Mi'raj itu sebenarnya itu adalah salat 5 kali sehari semalam. Padahal kita tahu ibu-ibu dan bapak-bapak, waktu Isra Mi'raj itu berapa salat yang diterima Nabi? 50. Ya. Untung ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa tanya, "Ya Rasul, ya Muhammad, apa oleh-oleh dari Tuhanmu?" Dia bilang, dia perintahkan kepada saya salat 50 kali sehari semalam. Kau terima? Saya terima. Karena ini dari Allah. Dia bilang, pulang kau. Tidak kuat ke umatmu itu. Tidak mampu umatmu itu melakukan salat 50 kali sehari semalam. Kau minta keringanan lah. Akhirnya Nabi bolak-balik antara Nabi Musa dengan Nabi dengan Allah. Kemudian berkurang menjadi 5. Saya hanya ingin bertanya kepada ibu-ibu dan bapak-bapak. Kira-kira seandainya yang 50 waktu itu terjadi, Pak, betul-betul itu yang diwajibkan kepada kita, tidak ada yang kita kerja. Coba pikir, kalau kita salat 50 kali sehari semalam, nah waktu satu hari kan 24 jam. Kalau 24 jam dibagi 2 hanya 48. Berarti setiap 30 menit sembahyang lagi. Jadi kalau 50 sekitar 24 menit. Sekitar 24 menit salat lagi. Belum selesai, salat lagi. Mana waktu makan, mana waktu mandi? Tidak mungkin, Pak. Inilah kasih sayang. Makanya dikatakan orang yang betul-betul menjaga salatnya 5 kali sehari semalam, sama nilainya kalau dia salat 50 kali sehari semalam itu. Jadi dengan dikurangi 5 kali salat dikali 10 ini, maka kalau 5 salat ini dikerjakan baik-baik, sama nilainya kalau kita salat 50 kali sehari semalam. Itu dalam satu segi. Kemudian yang lain, coba bayangkan ibu-ibu. Seandainya yang 50 kali itu jadi, Pak, tidak ada waktu untuk kegiatan lain. Sempajamani baik figau, Pak, tidak ada lah. Tena mau marahin digaukan yang lain kecuali salat.
Ini menunjukkan sebenarnya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau salat ini dikerjakan dengan baik, tidak usah ragu dengan persoalan rezeki. Jangan karena gara-gara mencari harta kita nomor duakan salat. Jangan karena mencari dunia kita sepelekan yang namanya salat. Karena salat ini Pak luar biasa. Satu-satunya ibadah yang diterima di langit hanya salat. Dan ibadah-ibadah yang lain Allah kirim melalui Jibril disampaikan kepada Muhammad. Tapi khusus untuk salat Allah tidak main-main. Saya biasa ambil contoh begini. Kira-kira seandainya wali kota Makassar dengan presiden, kalau ada informasi tidak terlalu penting, saya pilih presiden itu hanya SMS kepada wali kota. Wali kota Makassar, ini perintah dari Jakarta, kau lakukan di Makassar. Tapi kalau tingkat kepentingannya Pak sudah tinggi, saya yakin presiden tidak mungkin lagi video call, SMS atau WA. Mungkin dia bisa langsung video call atau dia kontak langsung. Tapi kalau tingkat kepentingannya tidak bisa ditawar-tawar, maka pasti presiden mengatakan, Bupati atau wali kota Makassar, kau terbang ke Jakarta, jumpai saya di Istana Negara untuk mendapatkan informasi yang Anda mau lakukan di Makassar. Beginilah Pak posisinya salat. Kalau puasa, zakat, haji, semuanya dititip di Jibril disampaikan kepada Rasulullah. Tapi khusus untuk salat Allah tidak main-main. Allah katakan, Jibril jemput kekasihku Muhammad, angkat dia ke langit, jumpa dengan saya untuk menerima perintah salat ini. Begitu hebatnya yang namanya salat. Dari sisi yang lain, kita bisa melihat Pak, salat ini satu-satunya ibadah yang tidak ada yang bisa kerjakan kecuali manusia. Salat ini Pak tidak bisa dikerjakan oleh binatang. Tidak ada binatang yang salat. Biasa kita bembe masam panjang. Lebar kecilin joni kanaya ayam sembayang tidak pernah Pak. Tidak ada pun juga tumbuh-tumbuhan yang bisa salat. Tidak ada juga burung-burung yang bisa salat. Yang bisa salat hanyalah manusia. Berdiri, ruku, iktidal, sujud. Tidak ada yang bisa lakukan, hanyalah manusia. Inilah ibadah intinya manusia. Jadi Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Ibadah yang paling tinggi nilainya adalah salat. Maka kalau manusia tidak salat, berarti manusia menyalahi tujuan penciptaannya. Kalau puasa bagaimana? Puasa Pak, ayam bisa puasa. Pernah lihat ayam puasa? Gampang ji. Ambil maki kurungan. Pantawan joy, jangan kah. Tutup. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Mulai fajar sampai terbenam matahari. Terpaksa puasa Pak. Jadi ayam bisa puasa itu. Tapi suruh sembahyang, tidak bisa. Ya. Onta yang ada di Mekah, kalau dibawa keliling ke Ka'bah, dia bisa tawaf Pak. Tetapi suruh salat, tidak bisa. Yang bisa salat hanyalah manusia. Begitu hebatnya yang namanya ibadah salat ini. Karena ini salat ibadah inti, maka kalau kita kerjakan salat, nilainya di sisi Allah itu luar biasa Pak. Apakah tidak kita meyakini sungguh-sungguh? Nabi bersabda begini, rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat Pak, 2 rakaat salat di depan subuh, 2 rakaat. Nabi katakan itu nilainya lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya.
2 rakaat sholat. Berapa lama kita Pak sholat 2 rakaat? Paling 2 menit atau 5 menit lah. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak yakin 2 rakaat bisa 2 menit, coba Pak, kalau terlambat masuk masjid, ada tertulis qamat 2 menit, masih bisa dapat itu. Iya. 1 menit setengah saja masih bisa naburu itu. Iya. Jadi 2 menit salat Pak 2 rakaat, berapa nilainya? Lebih baik dibanding dengan dunia beserta seluruh isinya. Biasanya kalau saya di kampus, adik-adik mahasiswa, karena sekarang ini Pak Allahu Akbar, ada mahasiswa juga yang pakai sudah iPhone yang harga 20 juta. Saya bilang, nak, mahalnya HP-mu itu. Saya punya HP 2 jutaan saja ini. Nah, saya tanya begini, kalau HP-mu itu hilang, kira-kira susah kok? Saya bilang susah, ini Ustaz. Dan bahkan jangankan hilang Pak, dilupa saja di rumah, biar bagaimana jauhnya kembali ambil itu. Sepertinya ada sesuatu yang hilang luar biasa kalau HP tidak dibawa itu. HP-nya hilang, luar biasa susahnya. Kemudian saya tanya, tadi subuh nak, kau sembahyang subuh jiko? Nabi yang iya Ustaz, sembahyang subuh ya. Kutanya ki, kau sembahyang sunat subuh? Nabi bilang tidak. Kau menyesal? Nabi bilang sepertinya tidak ji. Ya. Bayangkan Pak, kehilangan sholat sunat subuh biasa-biasa saja, padahal nilainya itu lebih baik daripada dunia. Kehilangan HP harga 2 juta, luar biasa susahnya. Inilah kita tidak memahami nilai Pak. Maka oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak-bapak, orang yang memahami nilai itu akan betul-betul berusaha untuk melaksanakan sesuatu. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak mengatakan, apa yang dimaksud nilai Pak? Nilai ini begini, ini ada anak-anak kecil, kalau saya kasih uang 50 juta, 50 ribu, kemudian yang satunya itu cek, tapi cek itu isinya 50 juta, kemudian saya kasih, nah ini uang, pilih, mana yang kau ambil? Kira-kira yang mana yang diambil Pak? Pasti diambil yang 50 juta, yang cek yang 50 ribu, atau mungkin yang 5 ribu. Yang cek 50 juta ini tidak ambil karena dia tidak tahu nilainya. Begitulah orang